Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini. Ikhlaskan niat kita, buka mata, buka hati, buka pikiran, buka telinga ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Kita lanjutkan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai? Mari kita lihat sama-sama. Mulai dari perbandingan senilai. Nah, di sini Mister sampaikan langsung contoh perbandingan senilai dan selanjutnya nanti berbalik nilai. Ya, nanti kalian bisa simpulkan apa itu perbandingan senilai dan apa itu perbandingan berbalik nilai, dan juga perbedaannya di mana. Ya, itu kesimpulan yang harus nanti kalian bisa simpulkan ya setelah kalian menyimak materi pelajaran ini ya. Contoh kasus perbandingan senilai adalah daftar harga pertalit ya. Nah, di sini ada daftar harga pertalit sebagaimana apabila kita mengisi bahan bakar pertalit ya, mobil ataupun sepeda motor, maka kita akan dapati daftar harga seperti ini. Apabila kita beli 1 liter, maka yang kita bayar adalah 7.600 ya. Kita beli 2 liter berarti kita bayar 2 dikali 7.600. Jadi yang kita bayar adalah 15.200 ya. Membeli 3 liter berarti 3 dikali 7.600, 22.800 ya. 4 liter berarti 30.400 dan seterusnya ya. Nah, perhatikan pola dari angka ini ya. Maka nanti kita akan dapatkan ya pola crossing ya, pola silang begini ya. Ini tanda silang ini maksudnya apa ya? Jadi kalau kita ambil dua nilai, misalkan baris pertama dan baris kedua, maka kita akan dapatkan persamaan 1 dikali 15.200 sama dengan 7.600 dikali 2 ya. Atau kita ingin ambil nilai yang lainnya ya. Ambil nilai yang lain misalkan baris 3 dan 4. Kalau kita kali silang berarti 3 dikali 30.400 itu sama dengan 22.800 begitu ya. Berarti nanti kesimpulannya dalam perbandingan senilai kita bisa ambil kesimpulan bentuk umum atau rumus dalam menyelesaikan perbandingan senilai ya. Kita ambil dua nilai, di sini ada dua baris. Baris pertama AB dan baris kedua CD ya. ABCD ini maksudnya adalah mewakili angka ya, mewakili angka selain 0 ya. Sebagaimana tadi daftar tabel tadi, berarti nanti polanya adalah dikali crossing ya, dikali silang ya. Maka nanti persamaan dalam perbandingan senilai kita akan dapatkan A dikali D sama dengan B kali C ya. A dikali D sama dengan B dikali C begitu ya. Berarti kalau misalkan yang ditanyakan adalah nilai A, berarti kita bisa dapatkan nilai A itu dari A sama dengan, berarti nanti
nilai D-nya pindah ruas, A sama dengan yang silang dikali B dikali C dibagi D ya. Apabila kita ingin mencari nilai D misalkan ya, artinya kalau yang ditanya nilai D berarti A, B, C diketahui ya. Berarti kita bisa dapatkan nilai D dari pola ini. D sama dengan B dikali C dibagi A, begitu ya. Sebagaimana misalkan di sini ya. Misalkan diketahui 1 liter pertalit adalah 7.600 ya. Apabila kita membeli 2 liter, berapakah harga yang harus dibayar? Berarti kan jawabannya adalah 15.200 ya. Angka 15.200 ini kita dapatkan dari 2 dikali 7.600 dibagi 1, begitu ya. 2 dikali 7.600 dibagi 1 ya. Ini adalah perbandingan yang senilai. Berikutnya perbandingan yang berbalik nilai ya. Nah, ini contoh perbandingan yang berbalik nilai. Misalkan daftar estimasi penyelesaian pengerjaan rumah ya. Ini ada tabel daftarnya. Ini maksudnya apa? Misalkan sebuah proyek pengerjaan rumah ya, apabila dikerjakan oleh 5 orang pekerja dengan asumsi daya bekerja setiap orang adalah sama, maka hasilnya adalah sebagaimana tabel berikut ini. Dikerjakan oleh 5 orang pekerja maka akan selesai dalam tempo 30 hari ya. Berarti logikanya semakin banyak yang bekerja dengan asumsi daya bekerjanya sama, maka waktu pengerjaannya semakin singkat ya, semakin cepat selesai ya. Dikerjakan oleh 6 orang tambah 1 orang berarti lebih cepat selesai. Yang awalnya 5 orang 30 hari dengan dikerjakan oleh 6 orang maka akan selesai 25 hari ya. Begitu juga ditambah lagi misalkan yang bekerja 10 orang pekerja, maka selesai lebih cepat lagi yaitu 15 hari ya. Dengan 15 orang pekerja lebih cepat lagi yaitu selesai dalam tempo 10 hari. Dikerjakan oleh 25 orang maka selesai dalam 6 hari ya. Kita perhatikan ya. Kita lihat pola sekarang, kita lihat pola angkanya ya. Maka kita akan temukan ya, yang berhadapan itu ya, coba kita hitung satu-satu ya per baris. 5 dikali 30 ya, yang berhadapan kita kali 5 kali 30 adalah 150 ya. Kita kalikan yang berhadapan yang baris berikutnya, 6 dikali 25. 6 kali 25 ternyata 150 juga ya. Yang baris berikutnya 10 dikali 15 ya. 10 dikali 15 150 juga ya. Yang bawahnya lagi 15 kali 10 150 ya. Begitupun 25 dikali 6 150 ya. Ternyata polanya adalah yang berhadapan, persamaannya apabila kita ambil 2 nilai atau 2 baris dari tabel ini, misalkan 6 25 baris kedua dan ketiga, 6 25 dan 10 15, maka persamaannya 6 dikali 25 sama dengan 10 dikali 15 ya. Kalau yang senilai berarti dikali silang, kalau yang berbalik nilai dikali yang berhadapan ya. Apabila kita ambil bentuk umum, misalkan baris 2 nilai, misalkan baris pertama A, B, baris kedua C, D ya, maka bentuk umum penyelesaian masalah perbandingan berbalik nilai adalah yang berhadapan dikali A dikali B sama dengan C dikali D, begitu ya. Berarti kalau kita ingin mencari nilai A, berarti A didapatkan dari C dikali D dibagi B ya. Kalau ingin mencari nilai C, berarti A dikali B dibagi D ya. Contoh misalkan yang di tabel, misalkan diketahui
pengerjaan sebuah rumah dengan 5 orang pekerja maka dapat diselesaikan dalam tempo 30 hari. Apabila rumah tersebut dikerjakan oleh 6 orang pekerja, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengerjaan rumah tersebut, ya? Artinya apa? Berarti jawabannya adalah 25 hari, ya. 25 hari. Berarti yang diketahui adalah 5 dan 30 dan 6, ya. Berarti angka 25 hari ini didapatkan dari 5 yang berhadapan dikali 5 dikali 30 dibagi 6 sama dengan 25 hari, ya. Nah, itu contoh kasus perbandingan berbalik nilai. Atau misalkan yang diketahui, misalkan yang ditanyakan berapa jumlah orang pekerja, ya. Misalkan diketahui sebuah proyek pengerjaan rumah dikerjakan oleh 15 orang pekerja, maka pekerjaan tersebut selesai dalam tempo waktu 10 hari. Apabila rumah tersebut ingin lebih cepat selesai dalam tempo 6 hari, ya, berapakah pekerja yang dibutuhkan, ya? Berarti 15, 10, 6 diketahui, ya. Artinya jawabannya adalah 25 orang. Ya enggak? Jawabannya 25 orang pekerja apabila ingin cepat selesai 6 hari, ya. 25 orang pekerja ini didapatkan dari 5 yang berhadapan dikali 15 dikali 10 dibagi 6, ya. 15 dikali 10 dibagi 6 maka didapatkan angka 25. Satuannya adalah pekerja, 25 orang pekerja, ya. Ini contoh kasus perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita lihat kalau kita gambarkan grafiknya, maka untuk perbandingan senilai grafiknya adalah berupa garis lurus, ya. Yang tadi kasus pertalit tadi, ya, 1 itu 7.600, berarti kalau 2 itu berarti 15.200, ya, dan seterusnya, ya. Nah, titik-titiknya kita hubungkan maka akan berbentuk garis lurus. Nah, berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Apabila kita buat grafiknya, maka untuk perbandingan berbalik nilai grafiknya akan berupa grafik melengkung, ya. Nah, itu perbedaan dari segi bentuk grafiknya. Kita lihat contoh kasus soal yang lainnya untuk perbandingan senilai, ya. Nanti di soal kita bisa identifikasi, ya. Secara logis kita bisa identifikasi apakah masalah tersebut adalah masalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai, ya. Ini contoh kasus berikutnya. Misalkan seorang pelari mampu menempuh jarak 2 km selama 30 menit. Untuk menempuh jarak 3,5 km, pelari tersebut membutuhkan waktu, ya. Berarti kira-kira semakin logikanya semakin panjang jaraknya yang ditempuh, maka waktunya semakin lama. Kalau dengan 2 km ditempuh 30 menit, kalau jaraknya ditambah sampai 3,5 km, berarti logikanya lebih dari 30 menit, ya. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Sama halnya misalkan beli buku, 1 buku harganya 4.000. Kalau beli 2 buku berarti kita bayar 8.000. Kalau beli 3 buku berarti kita bayar 12.000, begitu kan. Semakin banyak buku yang dibeli maka harga yang dibayar semakin banyak juga, begitu, ya. Berarti kita bisa selesaikan masalah ini dengan pola penyelesaian bentuk umum yang sudah kita bahas tadi, ya, sebelumnya. 2 km, ya, pasangannya berarti apa? 2 km ditempuh dalam waktu 30 menit, ya. Kalau jaraknya 3,5 km, ya,
Berarti ini yang ditanyakan ya, berapa menit ya, misalkan X menit, berarti X-nya kita cari ya. Ini adalah yang senilai. Kalau senilai berarti dikali silang persamaannya ya. Maka kita bisa kalikan 2 kali X 2X, 2X sama dengan 30 dikali 3,5 ya. 2X sama dengan 3,5 kali 30, berarti 2X sama dengan 3,5 kali 30 105. Maka nilai X-nya sama dengan 105 membagi 2. 105 bagi 2 jadi 52,5, satuannya menit ya. Berarti pelari tersebut menempuh jarak 3,5 km dalam waktu 52,5 menit ya. Ini contoh kasus perbandingan senilai. Sekarang yang berbalik nilai. Contoh misalkan, pekerja proyek sebanyak 12 orang mampu memperbaiki jalan sepanjang 50 meter dalam waktu 4 hari. Jika pekerja ditambah 4 orang, perbaikan jalan sepanjang 50 meter tersebut akan selesai dalam waktu titik-titik ya. Nah, berarti kita bisa memakai pola yang berbanding, yang berhadapan ya. 12 orang mampu memperbaiki jalan waktu 4 hari ya. Jadi 12 orang berpasang dengan 4 hari, bukan 50 meter ya. 50 meter itu nggak ngaruh, itu adalah panjang jalan yang dikerjakan ya. 12 orang 14 hari. Ditambah 4 orang berarti 12 ditambah 4 ya. 12 ditambah 4 orang ya. Ini yang ditanyakan. Berapa hari selesai ya? Misalkan X hari, berarti X-nya kita cari ya. Kalau dalam senilai itu dikali silang, kalau berbalik nilai yang berhadapan dikali ya. Berarti nanti persamaannya adalah yang berhadapan dikali. 12 dikali 4 sama dengan 12 tambah 4 berarti 16. 16 dikali X berarti 12 dikali 4 sama dengan 16X. Berarti 48 sama dengan 16X. Maka nilai X-nya adalah 48 dibagi 16 sama dengan 3 hari. Artinya apabila pekerjanya ditambah 4 orang, awalnya 12 orang jadi 16 orang, maka perbaikan jalan sepanjang 50 meter tersebut akan selesai dalam waktu 3 hari ya. Berarti lebih cepat karena jumlah pekerjanya ditambah ya. Itu contoh kasus perbandingan berbalik nilai ya. Semoga mudah dipahami ya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa japri Mister ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.